semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui video aku selanjutnya. Terima kasih. Nah, hari ini sesuai yang aku janjikan di video aku yang sharing pengalaman tentang penyusunan berkas GKS, aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai topik tes. Nah, aku bakal sharing apa yang sudah aku rangkum dari hasil searching aku mengenai topik tes dan juga sharing pengalaman aku untuk daftar topik tes di tahun 2020 dan di tahun 2021. Ikutin terus sampai akhir ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nonton vlog aku yang sebelumnya, teman-teman bakal tahu nih aku ini udah daftar tes topik di tahun 2020, namun karena pandemi di cancel. Kemudian aku juga udah daftar tes topik di tahun 2021 dan itu juga di cancel. Aku mau sharing ke teman-teman gimana caranya aku daftar dan bagaimana kisah sampai ada cancellation itu. Topik tes. Apa sih itu topik tes? Kenalan dulu yuk. Topik atau Test of Proficiency in Korean, yaitu tes tertulis yang dirancang untuk mengukur kemampuan penutur asing atau non-native speakers dalam berekspresi dan memahami bahasa Korea. Tes ini masih menggunakan sistem PBT atau Paper Based Test, berpilihan ganda kecuali pada writing section. Apa sih tujuan topik? Yang pertama, menyebarkan dan menetapkan arah pembelajaran bahasa Korea bagi non-native Korean speakers dan overseas Korean, yaitu orang Korea yang merantau ke negara lain. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi kemampuan bahasa Korea mereka dan memanfaatkan hasilnya untuk masuk ke perguruan tinggi Korea dan mencari pekerjaan dan sebagainya. Nah, level topik dan syarat kelulusan. Jadi, topik itu terbagi menjadi dua, yaitu topik 1 dan topik 2. Untuk topik 1 terdiri dari dua level, yaitu level 1 dan level 2. Untuk minimum nilai kelulusan, untuk level 1 yaitu 80 dari total poin 200 dan untuk level 2 140 poin dari 200. Untuk topik 2 terdiri dari 4 level, yaitu level 3, level 4, level 5, dan juga level 6. Untuk level 3, skor minimum kelulusan yaitu 120 dari total poin 300, level 4 150 poin dari 300, level 5 190 poin dari 300, dan level 6 230 poin dari 300. Untuk level topik dibagi menjadi 3, yaitu beginner, intermediate, dan advanced. Untuk beginner yaitu level 1 dan level 2. Apabila teman-teman udah lulus level 1, ini sudah mampu menggunakan perintah dasar bahasa Korea untuk kelangsungan hidup, seperti menyapa, membeli, memesan, dan sebagainya. Untuk level 2, teman-teman sudah mampu berdiskusi dengan topik yang sudah dikenal, dan kosakata yang dikuasai juga lebih banyak dibandingkan level 1. Untuk intermediate, level 3, teman-teman sudah mampu melakukan transaksi dengan masyarakat di ruang publik dan menjaga hubungan sosial. Untuk level 4, sudah dapat memahami artikel berita, masalah sosial umum, dan topik abstrak dengan akurat dan lancar. Dan juga sudah bisa memahami konten sosial dan budaya Korea. Untuk advanced atau level 5 dan level 6, level 5 ini teman-teman sudah fasih dalam menggunakan bahasa Korea dalam penelitian dan pekerjaan profesional. Untuk level 6, ini tingkatnya sudah sangat fasih, hampir seperti native speakers dalam bahasa Korea untuk penelitian atau pekerjaan profesional. Kita lanjut ke struktur tes topik. Untuk topik 1 dilakukan di pagi hari, waktu tesnya 100 menit, yaitu 40 menit untuk bagian listening dan 60 menit untuk bagian reading. Dan tes akan diselesaikan dalam satu sesi, artinya tidak ada istirahat ya. Jadi 100 menit langsung dihabiskan saat itu juga. Untuk topik 2 dilakukan di siang hari, biasanya setelah tes topik 1 selesai. Waktu tesnya 180 menit atau 3 jam, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 110 menit terdiri dari 2 bagian yaitu listening dan writing. Kemudian ada istirahat sekitar 10-15 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua 70 menit untuk sesi reading. Kita lanjut ke komposisi dari pertanyaan dalam tes topik. Untuk topik 1, ini beginner, yaitu level 1 dan level 2, ada 2 section yaitu listening dan reading. Untuk listening, total pertanyaan 30,
dan waktunya 40 menit. Untuk reading, total pertanyaannya 40 dan waktunya 60 menit. Untuk topik 2, intermediate until advanced, levelnya 3-6. Ada 3 section, listening, writing, dan reading. Untuk listening, ada 50 pertanyaan dan waktunya 60 menit. Untuk writing, 4 pertanyaan, waktunya 50 menit. Dan reading, 50 pertanyaan, waktunya 70 menit. Untuk writing, biasanya nanti disediakan kertas yang sudah berisi seperti kotak-kotak. Nanti teman-teman bisa menulis hanggelnya di sana. Dan itu nanti sudah disediakan dari penyelenggara, seperti itu. Kita lanjut ke jadwal tes topik di Korea dan di dunia tahun 2021. Nah, jadwal ini masih perkiraan ya dan masih bisa berubah. Untuk topik yang akan dilaksanakan di tahun 2021 adalah topik ke-74 sampai topik ke-79. Untuk topik ke-74 dan topik ke-79 hanya dilaksanakan di Korea Selatan. Topik ke-74 sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021. Untuk topik ke-75 sampai ke-78 itu dilaksanakan di Korea dan di dunia. Berikut teman-teman bisa lihat tanggal tes, waktu pendaftaran, dan pengumuman hasilnya. Nanti akan saya tampilkan juga jadwal yang sudah saya rangkumkan dari beberapa sumber. Untuk sumber-sumbernya nanti saya simpan di description box ya. Lanjut ke lokasi tes topik di Indonesia. Ada 4 wilayah, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan juga Bandung. Nah, ini informasi saya peroleh dari tahun 2019. Untuk lokasi tes dan pendaftarannya sama. Untuk di Jakarta itu penyelenggaranya adalah Jakarta International Korean School atau JIX. Untuk Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan untuk Bali, SD Immanuel. Untuk Bandung ada di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nanti teman-teman bisa cari lagi untuk informasi kontaknya ya. Lanjut ke biaya tes topik. Untuk tahun 2020, tes topik 1 sebesar Rp200.000 dan topik 2 Rp300.000. Sedangkan tahun 2021 ada kenaikan, yaitu topik 1 sebesar Rp230.000 dan topik 2 Rp400.000. Cara pendaftaran pada tahun 2020, karena ini pendaftarannya sebelum pandemi, pendaftaran langsung dilaksanakan ke lokasi tes masing-masing daerah. Untuk tahun 2021, pendaftaran dilaksanakan secara online. Syarat pendaftaran, ini tidak ada batasan umur. Semua penutur bahasa asing atau bahasa Korea ini, baik yang belajar sendiri maupun kursus dari lembaga, boleh mengikuti tes ini. Kemudian dokumen yang dibutuhkan yaitu scan tanda pengenal, bisa KTP, kartu pelajar, SIM, atau kartu identitas lainnya. Kemudian dibutuhkan pas foto 3x4, formal dengan background berwarna bebas. Yang keempat, mengisi formulir yang telah disediakan. Yang kelima, ini untuk persyaratan di tahun 2021 dibutuhkan scan buku rekening dan scan kartu keluarga apabila pemegang rekening bukan atas nama pribadi. Kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang saya rangkumkan dari beberapa sumber. Berapa lama masa berlaku sertifikat topik ini? Masa berlakunya yaitu 2 tahun. Untuk berapa lama hasil tes akan diumumkan? Kira-kira 1 bulan setelah tes dilaksanakan. Bagaimana pengiriman sertifikat tes? Sertifikat tes akan dikirimkan oleh lembaga sesuai lokasi tes kepada peserta tes sesuai alamat peserta. Atau bisa juga cek hasil di website studytopic.go.kr. Selanjutnya, apakah bisa apabila kita ingin mengambil tes topik 2 namun belum memiliki sertifikat topik 1 atau belum pernah ikut tes topik sebelumnya? Jawabannya adalah bisa. Namun, konsekuensinya apabila tidak lulus atau tidak melewati minimal skor di level 3, tidak akan mendapat sertifikat. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke topik tes schedule tahun 2021 untuk overseas, artinya untuk di dunia. Ini saya rangkumkan, sumbernya nanti saya taruh di description box ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa langsung cek ke sumbernya langsung. Nah ini teman-teman lihat tes location, ini tanggal tesnya dan ini periode pendaftarannya. Nah untuk tes topik ke-75 ini teman-teman lihat tes locationnya. Di yang pertama ini tidak ada Indonesia. Nah ini di tanggal tes yaitu 11 April tahun 2021 ini sudah dibuka pendaftaran sejak bulan Januari 2021. Dan untuk tes topik ke-75 ini
hanya dilaksanakan di Jakarta untuk di Indonesia, artinya diselenggarakan oleh JIX. Namun tes topik ke-75 ini di JIX sudah dibatalkan karena alasan keamanan karena pandemi masih berlangsung, seperti itu. Kita lanjut ke topik 77. Ini tidak ada Indonesia di sini. Kita langsung lihat ke, nah ini topik 78. Topik ke-78 ini Indonesia ada di 4 wilayah yang akan dilaksanakan perkiraannya di tanggal 17 Oktober tahun 2021. Sedangkan pendaftaran sudah dibuka sejak Juli 2021. Kita lanjut sharing pengalaman aku untuk daftar tes topik di tahun 2020 dulu ya. Di tahun 2020 kebetulan aku didaftarkan oleh lembaga kursus karena aku juga ikut kursus bahasa Korea di sana untuk topik preparation. Aku waktu tahun 2020 itu ikut yang topik 1. Nah, ini ada kartu peserta yang sudah aku dapatkan di tahun 2020. Nah, ini ada nomornya, ini nomor registrasi atau nomor peserta kita. Kemudian ini ada nama saya dalam bahasa Korea dan nama dalam Inggris. Ini tanggal lahir, kemudian ini saya ikut tes topik 1, biayanya sebesar Rp200.000. Nah, tes topiknya ini awalnya akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Namun karena pandemi yang cukup parah ya, saat itu akhirnya tes topik ini dibatalkan. Nah, saat itu karena saya ikut lembaga, saya hanya diminta untuk mengirimkan pas foto melalui email dan juga scan KTP, kemudian bukti pembayaran ke lembaga tersebut. Jadi lembaga tersebut yang mendaftarkan saya ke JIX ini atau Jakarta International Korean School. Nah, untuk tahun 2021 ini pendaftarannya secara online. Saya tunjukkan dari pertama kali saya mendapatkan informasi mengenai pembukaan pendaftarannya dulu ya. Saya tunjukkan websitenya dari JIX ya. Nah, di JIX ini pengumuman pendaftaran, pembukaan pendaftarannya bulan tanggal 7 Januari tahun 2021. Nah, kita langsung ke bahasa Indonesianya aja ya. Nah, ini tes kemahiran bahasa Korea ke-75, artinya topik ke-75, ini akan dilaksanakan tanggal 11 April tahun 2021 untuk tes topik 1 jam 9 sampai jam 9.10 sampai 11.20 dan topik 2 12.20 sampai 16.20. Tempat tesnya di JIX-nya ini langsung. Nah, ini ada notis juga bahwa hanya menggunakan 12 ruang tes. Jadi pesertanya tahun 2021 ini dibatasi karena pandemi. Periode pendaftarannya dari tanggal 11 sampai 15 Januari 2021. Nah, kuotanya ini total hanya 96 orang. Jadi dalam satu ruangan hanya ada 4 orang. Untuk topik 1 48 orang, topik 2-nya juga 48 orang. Nah, cara pendaftarannya jadi kita mengirim email ke topik.jix@gmail.com. Nah, ini. Nah, tahap 1 melampirkan formulir pendaftaran yang diunduh dan diisi terlebih dahulu ke email pendaftaran yang tadi. Dan pendaftarannya ini formulirnya baru akan diunggah pada tanggal 11 Januari jam 7. Nah, ini bener-bener kayak rebutan banget karena peserta terbatas dan banyak orang yang berminat mendapatkan sertifikat topik ini. Kemudian tahap 2, 40 orang pendaftar pertama, benar-benar rebutan ya ini teman-teman. Masing-masing untuk topik 1 dan topik 2 akan dipilih dan menerima email balasan konfirmasi dari bagian admin sekolah penyelenggara. Jadi dari JIX-nya nanti akan membalas 48 orang pertama yang mendaftar. Lanjut ke tahap ketiga. Apabila menerima email balasan konfirmasi dari bagian admin, nah segera lunasi biaya pendaftaran tes dengan mentransfer ke rekening yang diberikan. Lalu mengirimkan kembali beberapa berkas lampiran yang tertera seperti scan KTP, bukti transfer, lembar scan buku rekening, dan kartu keluarga apabila pendaftar dan pemilik rekening berbeda. Tahap 4, jika pengecekan berkas lampiran pada tahap 3 sudah selesai, akan dikirimkan kembali email konfirmasi dan juga biasanya kartu peserta.
Nah, ini biaya pendaftarannya sudah saya jabarkan tadi ya sama di PowerPoint. Nah, ada notis lagi, tes dapat ditunda atau dibatalkan tergantung kondisi COVID-19. Adapun jika tes dibatalkan nanti refund akan dikembalikan ke rekening yang sudah dikirimkan tadi. Nah, ini tanggal 11 mereka mengunggah si formulir pendaftarannya. Ada beberapa format, yaitu ada Docs, ada juga PDF, ada juga HWP. Nah, kalau saya download yang Docs ini, yang dalam bentuk Word. Jadi teman-teman boleh juga download yang bentuk PDF, nanti teman-teman print, teman-teman isi manual, kemudian ditempelkan foto manual, kemudian di-scan kembali dan itu yang dikirimkan ke email. Kalau saya pribadi, karena saya nggak punya scanner, saat itu saya download file Word-nya, kemudian saya isi, kemudian saya tempelkan foto manual di Word dan saya convert ke PDF. Jadi file yang saya kirim tetap dalam bentuk PDF ke email. Nah, kita lihat ya, ini formulir pendaftarannya. Topik ke-75, ini teman-teman bisa pilih mau daftar topik 1 atau topik 2. Saya langsung pilih mau topik 2 saat itu. Kemudian testing areanya sudah ditentukan, ini di Jakarta. Nah, ini teman-teman tulis nama teman-teman dalam bahasa Korea dan nama teman-teman dalam bahasa Inggris. Diisi tanggal lahir, kemudian ini gender, nationality, dan ini pekerjaan teman-teman. Kalau pelajar, dia dicentrang pelajar, seperti itu ya. Isi alamat, kemudian postal code. Nah, kalau teman-teman punya telepon rumah diisi, dan ini nomor handphone serta alamat email. Kemudian dari mana teman-teman tahu topik? Nah, ini teman-teman checklist aja, teman-teman dapat informasi mengenai topik dari mana. Kemudian ini tujuan teman-teman untuk mengambil tes topik itu apa? Kalau saya kemarin kan mau ikut GKS, jadi saya pilih untuk study abroad, seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman isi nama jelas dan ditanda tangan. Nah, ini di halaman keduanya. Halaman keduanya itu sama, ini seperti identification slip-nya, jadi teman-teman isi aja. Ini tuh udah diisi tanggal tesnya, nanti registration number-nya dikosongin, nanti yang isi dari pihak JIX-nya. Kemudian pilih level tesnya, topik 1, topik 2, ini diisi sama teman-teman. Testing area-nya juga udah diisi dan testing place-nya juga udah diisi dari sana. Teman-teman tinggal isi nama teman-teman dalam bahasa Korea dan dalam bahasa Inggris, isi gender dan tanggal lahir. Kemudian untuk terakhir ini confirmed by, ini teman-teman kosongin aja. Ini tuh admin nanti yang menerima informasi pendaftaran teman-teman yang bakal menandatangani ini. Seperti itu ya. Kemudian saya email JIX-nya. Tadi kan jam 7.00 dia sudah mengupload si formulir pendaftaran. Lalu saya kirim jam 7.46. Saya pikir ini udah bakal terlambat, artinya saya nothing tulus lah, seandainya masih masuk ke kuota ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa, seperti itu. Saya kirim jam 7.46, isinya cuma Anyong Hashimika, ini saya mau daftar tes topik ke-75, terima kasih. Kemudian di tanggal 11 Januari saya kirim formulir pendaftaran. Dan ini dibalas di tanggal 19 Januari jam 4 sore. Yang isinya memberitahu bahwa selamat, saya berhasil menjadi peserta tes topik 2 ke-75 dengan nomor pesertanya ini. Kemudian diminta untuk mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp400.000 untuk topik 2 sampai tanggal 22 Januari ke rekening tersebut ini. Dan sambil mengirimkan bukti transfer beserta dokumen-dokumen lainnya. Kemudian di tanggal 21 Januari saya kirimkan scan KTP, bukti transfer, dan scan buku rekening pribadi ini. Saya balas emailnya ke JIX tadi. Lanjut, ada informasi lagi di tanggal 27 Januari. Ini dia bilang semua dokumen sudah diterima, biaya sudah diterima. Nah, ini tinggal menunggu tesnya saja. Ini di websitenya, di website JIX sendiri ada pengumuman di tanggal 19 bulan 1 bahwa tes topik ke-75
semua sudah dikirimkan email kepada 48 peserta topik 1 dan 48 peserta topik 2. Jadi tanggal 19 ini mereka sudah mendapatkan 96 orang tersebut. Seperti itu. Lanjut lagi, tanggal 27 saya mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah diterima dan silakan menunggu tanggal tes. Dan pada tanggal 4 Maret 2021 ada pengumuman bahwa tes topik ke-75 yang direncanakan dilaksanakan tanggal 11 April 2021 terpaksa dibatalkan. Seperti itu. Ini biaya pendaftaran dikembalikan 100% dan ini dikembalikan dananya mulai dari Senin 8 Maret ke rekening pribadi masing-masing. Jadi begitulah kisah pendaftaran tes topik saya. Kayaknya segitu aja nih teman-teman yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya mengenai pendaftaran tes topik ini, teman-teman bisa DM melalui Instagram aku. Kemudian bisa juga komen-komen di bawah. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dinyalakan lonceng supaya tahu video aku terbaru selanjutnya. Jangan lupa di komen-komen dan jangan lupa di share ke teman-teman semua. Yang banyak ya share-nya. Terima kasih ya. Dadah.